Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mugirianto selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Chandra Wijaya, mahasiswa dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan hasil kajian yang telah saya susun dalam bentuk makalah dengan judul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus mengalami perkembangan seiring interaksi sosial, budaya, dan globalisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut menjadi hal yang sangat relevan dalam kehidupan akademik maupun kehidupan berbangsa. Makalah ini secara umum membahas dua jenis pengaruh utama, yaitu pengaruh bahasa daerah serta pengaruh bahasa asing. Bahasa daerah memberi kontribusi besar terhadap kekayaan kosakata dan keberagaman ekspresi dalam bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, bahasa asing terutama bahasa Inggris berperan signifikan dalam perluasan istilah, ilmiah, teknologi, ekonomi, serta komunikasi global. Namun demikian, kedua jenis pengaruh ini tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga menghadirkan sisi dampak negatif seperti hilangnya kedisiplinan berbahasa, meningkatnya fenomena campur kode, dan berkurangnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus melalui pendidikan, penggunaan media, dan kebijakan yang mendukung perkembangan bahasa di Indonesia secara sehat dan bertanggung jawab. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah hasil perkembangan budaya yang panjang sejak masa pra-kemerdekaan hingga era modern. Proses perkembangan ini tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan linguistik di sekitarnya, baik internal maupun eksternal. Secara internal, Indonesia memiliki lebih dari 700-an bahasa daerah yang memiliki sistem bunyi kosakata, ungkapan, dan struktur kalimat yang beragam. Keragaman ini memberikan kontribusi besar dalam penyusunan kosakata bahasa Indonesia. Banyak kata dalam bahasa Indonesia modern berasal dari bahasa daerah, misalnya kata amuk, kelapa, jendela, keris, dan yang lain-lainnya. Dari berbagai ungkapan metaforis yang berakar dari budaya lokal. Di sisi lain, pengaruh eksternal yang berasal dari bahasa asing juga memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Belanda, Portugis, Cina, Inggris, Jepang, Korea itu memberi sumbangan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, administrasi, teknologi, dan komunikasi global. Dengan kondisi seperti ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaruh masing-masing bahasa itu bekerja, apa dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana kita menyikapinya sebagai penutur bahasa Indonesia modern. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam makalah dan presentasi ini. Rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan makalah ini mencakup 1. Bagaimana pengaruh bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. 3. Apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari kedua pengaruh tersebut. 4. Langkah atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kemurnian dan keberlanjutan bahasa Indonesia. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran bahasa daerah dalam memperkaya bahasa Indonesia. 2. Menjelaskan pengaruh bahasa asing serta perkembangan global terhadap bahasa Indonesia. 3.
menganalisis dampak positif dan negatif dari kedua pengaruh tersebut. Keempat, memberikan rekomendasi atau solusi guna menjaga identitas dan kualitas bahasa Indonesia di tengah pesatnya perubahan zaman. Makalah ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Satu, secara akademis, makalah ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai dinamika perkembangan bahasa. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan tepat konteks. Ketiga, secara kultural, kajian ini dapat memperkuat identitas bahasa melalui pemahaman terhadap nilai-nilai bahasa dan budaya. Yang keempat, secara ilmiah, makalah ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan dalam bidang linguistik, komunikasi maupun budaya. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini yaitu adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pengamatan fenomena kebahasaan tanpa menggunakan angka-angka statistik. Adapun sumber data penelitian terdiri atas data primer sama data sekunder. Data primer itu hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pengguna bahasa dari berbagai latar belakang. Sedangkan data sekunder yaitu berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku kebahasaan, laporan penelitian, dan artikel yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam triangulasi yaitu menggabungkan berbagai sumber data untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa daerah, pengaruh bahasa daerah. Bahasa daerah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bahasa Indonesia, yaitu meliputi satu, pengayaan kosakata. Bahasa daerah menyumbangkan ribuan kosakata ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya bahasa Jawa, batik, ungguh, bangunan, kendang. Dari Sunda, pisang, peyem. Dari Bugis, amuk, jala. Dari Minangkabau, rantau, ungku. Kosakata tersebut memperkaya ekspresi, memperluas makna, dan membuat bahasa Indonesia semakin mampu menggambarkan realitas budaya Nusantara. 2. Pengaruh dalam ungkapan dan idiom. Banyak idiom dalam bahasa Indonesia berasal dari gambaran budaya lokal, misalnya besar kepala, makan hati, buah bibir. Ungkapan ini tidak lepas dari metafora budaya daerah yang kemudian terstandarisasi dalam bahasa Indonesia. 3. Penguatan identitas budaya. Bahasa daerah menceritakan nilai adat dan kebiasaan masyarakat. Penggunaan unsur bahasa daerah membantu menjaga identitas nasional sekaligus khasanah budaya lokal. Dampak negatifnya itu, namun demikian, terdapat beberapa tantangan, antara lain perbedaan dialek dan lokal dapat mempengaruhi pelafalan bahasa Indonesia baku, kesenjangan komunikasi antar daerah, munculnya variasi penggunaan daerah bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia standar. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu, namun semakin kuat pada era sekarang. Beberapa pengaruh positif meliputi 1. Penambahan istilah ilmiah dan teknologi. Perkembangan teknologi modern banyak berasal dari negara bahasa Inggris, sehingga istilah seperti download, server, software, dan update masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, peningkatan komunikasi global. Penguasaan bahasa asing memungkinkan masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam komunikasi internasional, pertukaran ilmu, perdagangan, dan pendidikan global. Ketiga, pengembangan bahasa ilmiah. Dalam dunia akademik, banyak istilah ilmiah berasal dari bahasa Inggris.
Latin, atau Yunani. Istilah tersebut membantu memperkaya bahasa Indonesia dalam ranah pendidikan tinggi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari bahasa asing tersebut, meliputi meningkatnya penggunaan campur kode, misalnya mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris secara tidak perlu. Kedua, menurunnya rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga, penyalahgunaan istilah asing yang sebetulnya telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Fenomena ini dapat terlihat dalam percakapan sehari-hari, media sosial, hingga dunia iklan dan perusahaan modern. Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. 1. Penguatan pendidikan bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah harus diarahkan bukan hanya pada kaidah bahasa, tetapi juga pada kesadaran budaya dan kebanggaan berbahasa. Kedua, pengawasan media massa. Media televisi, radio, dan digital perlu menjadi teladan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, kampanye literasi bahasa. Gerakan literasi bahasa nasional dapat meningkatkan minat baca dan kualitas penggunaan bahasa. Keempat, penyediaan padanan istilah asing. Lembaga bahasa perlu menyediakan padanan istilah asing yang baku sehingga masyarakat memiliki acuan penggunaan bahasa yang tepat. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah. Regulasi diperlukan untuk membina penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, termasuk di lembaga pendidikan, pemerintahan, dan lembaga swasta. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia merupakan hasil interaksi yang kompleks antara pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah memperkaya kosakata dan identitas budaya, sedangkan bahasa asing membantu Indonesia beradaptasi dengan dunia global yang semakin maju. Namun kedua pengaruh tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga keutuhan, kemurnian, dan fungsi kata bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa peraturan, bahasa persatuan, serta bahasa resmi negara. Saran dan pesan. Beberapa saran yang dapat saya ajukan adalah: 1. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan istilah asing yang belum tentu diperlukan. Kedua, institusi pendidikan harus meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan pembinaan bahasa. Keempat, generasi muda harus memiliki kebanggaan dan tanggung jawab dalam menjaga bahasa Indonesia. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga makalah dan presentasi ini memberikan manfaat serta wawasan mengenai perkembangan bahasa Indonesia di tengah pengaruh budaya lokal dan global. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.